Muibi, Iya. ada satu ruko di daerah Pasar Minggu yang ternyata tuh angker. Nah, yang ngalamin kejadian ini namanya tuh kita sebut aja Dewi ya. Dewi kerja di restoran kecil di salah satu ruko itu. Nah, restoran ini jam operasinya tuh sampai jam 12 malam. Karena fokusnya itu tuh lebih ke orderan-orderan makanan online. Oke. Dan kejadiannya ini tuh terjadi di ruko itu. Jadi sekitar jam 11 malam si Dewi nih mau ke toilet. Dan pas dia lagi jalan, ternyata tuh ada satu perempuan yang pakai mukena masuk ke dalam bilik toilet. Nah, karena di restoran itu cuma ada 2 perempuan, si Dewi sama satu temannya namanya Arum, dia mikir itu tuh si Arum. Tapi lama-kelamaan ditungguin sama Dewi, Arum ini tuh gak keluar-keluar dari toilet. Bahkan si Dewi malah ngedenger suara cewek nangis-nangis dari dalam toilet itu. Oh, si Arum nangis tuh. Betul. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si Dewi. Rum lo gak apa-apa? Gak taunya si Arum keluar dari arah kitchen ke toilet. Anjir. Bukan dari kamar mandi? Bukan. Oh shit. Terus nanya si Arum, kenapa weh lo manggil-manggil gue? Di situ si Dewi kaget kan, jadi dia bengong aja tuh ngeliatin si Arum. Terus si Arum malah bilang, jangan bengong kayak gitu lo, kesambet aja gitu. Di situ si Dewi yang masih kaget ngeliat tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh kayak kebuka pelan-pelan gitu. Dan kalian tahu nggak dari dalam toilet itu ada apa? Apa? Jadi si Dewi ini ngeliat ada sosok perempuan pakai mukena. Matanya tuh full putih dan mulutnya tuh kebuka lebar gitu. Anjir. Dan kalian tahu nggak endingnya apa? Si Dewi beneran kesambet. Dia nonstop selama sejam nangis-nangis. Anjir. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim. Cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma Natmoy. Ya. Katanya setan-setan tuh suka ngegangguin orang biar mereka nggak sholat. Oh iya. Tahu nggak caranya gimana? Gimana? Dengan cara bikin orang-orang ini jadi ngantuk. Ya kan? Jadi malah sholat gitu. Iya, relate lagi gue. Nah, ini ada cerita dari Nashwa namanya. Dia tuh baru balik sekolah sekitar jam 5:30 sore. Niatnya mau nunggu maghrib aja. Cuman ya lagi-lagi dia ketiduran. Nah, di tengah dia tidur, dia tuh ngerasa jidatnya dia kayak ada yang nyentuh gitu. Kayak ada yang megangin jidatnya dia. Atau pas dia buka mata, di depan dia ada sosok cewek rambut panjang senyum ke arah dia. Gila. Ternyata cewek ini tuh lagi nyentuh telunjuknya ke jidatnya si Nashwa ini. Mampus. Nah, dengan keadaan seperti itu, Nashwa ini kayak pengen buka mulut ya, pengen ngomong. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim. Cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma udah usaha banget tuh. Tapi lu tau nggak? Pas Nashwa lagi kayak gitu, tiba-tiba si sosok cewek ini ngedeket ke arah Nashwa, ngedeketin mukanya sampai deket banget ke arah depan Nashwa. Terus sosok cewek ini bilang astagfirullahaladzim. Natmoy, ini cerita dari Asti, yang mana dia tuh ditinggal sendirian di rumah sama bokap nyokapnya. Dan katanya bokap nyokapnya ini bakal balik jam 8 malam. Nah, karena dia nggak ngapa-ngapain dari sore, dia mikir ya dia tidur aja. Dia tidur di kamarnya dia. Tapi ada satu waktu Asti ini kebangun gara-gara dia ngedengar dari luar kamarnya ada suara TV nyala. Dia keluar lah tuh dari kamarnya dia. Dan dia ngeliat di ruangan TV itu TV-nya nyala dan ada ibunya di depan TV. Cuman ibunya ini tuh berdiri doang di depan TV sampai kayak deket banget. Anjir, random banget ya. Hampir nempel sama TV. Terus ibunya ini nunduk doang gitu, matung. Oke. Nah, entah kenapa yang kepikiran pertama di kepalanya Asti adalah dia mau ngambil HP, dia mau nge-record ini ibunya aneh banget gitu. Pas dia ngambil HP, ternyata dia ngelihat jam tuh belum jam 8 malam. Itu jam 6 sore. Maghrib. Padahal kan orang tuanya bilang balik jam 8 malam kan. Yaudah tuh dia videoin ibunya. Tapi pas dia baru ngebuka kameranya, belum nge-record, si Asti ini kalau ternyata ibunya ini nengok ke arah dia. Asti nge-freeze lah. Kenapa dia nge-freeze? Karena ternyata si sosok cewek yang ngeliat ke arah dia ini matanya putih semua dan pucet. Anjir. Terus Asti ngeliat dari layar HP-nya si sosok ini ngejar ke arah dia. Mampus. Gila. Binat. Ini kejadian horor dialamin sama salah satu maba Undip namanya Nina. Jadi Nina ini ngekos di salah satu kosan murah ya di daerah Undip. Tapi di sana tuh yang ngekos nggak cuma mahasiswa, ada keluarga, ada pegawai gitu lah. Nah, ada satu malam di sebelah kamarnya Nina ini, Nina dengar ada bayi nangis.
Berarti Nina sadar di sebelah kamar dia, berarti isinya keluarga dong. Tapi yang bikin Nina merinding adalah di sela-sela bayi nangis itu Nina dengar ada kayak suara cewek ketawa. Kayak gitulah. Merinding lah Nina di situ tuh. Nah makin lama Nina sadar suara ketawa ini kok makin lama makin deket. Dari yang sebelah kamarnya tiba-tiba kayak jalan sampai ke depan pintu kamarnya Nina. Di situ Nina mikir kayak, oh mungkin nih tetangganya nih di depan pintu gua. Dia bangun dari kasur, dia ngintip lah dari hordeng kamarnya. Pas dia ngintip, ternyata di depan kamarnya itu ada kuntilanak lagi ketawa sambil ngendong bayi. Dan bayi itu lagi nangis. Anjir.